Ya, ini informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan ada temuan kasus konfirmasi subvarian baru dari Omikron yang bernama Kraken di Tangerang Selatan. Jadi varian terbaru tersebut dialami oleh seorang warga penerima vaksin COVID-19 dosis ketiga. Dan ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, di mana pasien tersebut diketahui berjenis kelamin perempuan berusia 47 tahun. Jadi paling tidak kalau dijabarkan temuan ini sekaligus menambah jumlah kasus Kraken yang berhasil dideteksi di Indonesia menjadi total ada 2 kasus. 2 kasus di Indonesia ya. Oke, untuk mendalami informasi ini sudah bergabung bersama kita pagi ini. Alhamdulillah ada Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam sehat. Ya, Bu Dok. Salam sehat, Bu Dokter. Sehat. Bu Dokter, Kraken, apalagi ini Bu Dokter? Dan benarkah tadi informasi dari Ayah yang menyebutkan ada 2 kasus ya di Republik Indonesia? Iya, jadi kita tahu bahwa virus COVID-19 yang saat ini adalah varian Omikron ya, yang sudah kita kenal dari awal Januari, terus terjadi mutasi. Dan kita tahu bahwa Kraken ini sebenarnya adalah subvarian daripada Omikron, yaitu varian XBB yang kita tahu juga banyak nih menimbulkan peningkatan kasus ya di beberapa negara, seperti kita dengar waktu itu di Singapura, kemudian ada peningkatan kasus di Jepang, bahkan terakhir di Cina. Dengan varian mulai dari XBB 1, 1.4 dan yang sekarang yang kita sebut sebagai Kraken itu adalah XBB 1.5. Saat ini kasus XBB ini sudah ada 3 kasus kita temukan di Indonesia. 3 kasus tuh. 3 kasus ya. Total. Oke, ini kalau boleh secara highlight gitu ya, mereka ini apa yang terpapar Kraken ini, apakah dari perjalanan atau transmit lokal atau seperti apa? Ya, sampai saat ini 3 kasus yang kita temukan ini adalah kita temukan melalui pemeriksaan surveillance genome sequencing. Kita tahu Bu ya, walaupun saat ini mungkin sebagian daripada kegiatan kita itu sudah hampir berjalan seperti normal ya, apalagi setelah PPKM kita cabut. Jadi yang justru kita perkuat adalah surveillance genomiknya, bagaimana kita mendeteksi kemungkinan subvarian baru. Jadi kalau adanya subvarian baru dari luar negeri itu memang tidak bisa dihindarkan untuk kemudian bisa juga berada di negara kita. Nah, 3 kasus ini memang adalah kasus yang kita temukan. Yang pertama itu adalah kasus pada tanggal 11 Januari, kemudian kasus kedua 23 Desember, dan yang terakhir ini adalah 16 Januari. Ketiganya adalah pelaku perjalanan luar negeri, jadi artinya ketiga-tiganya memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri, dan memang yang pertama itu kasus kita dapatkan dari WNA yang memang bekerja di Indonesia. Iya, Dokter Nadia, Kraken ini kan subvarian dari Omikron ya, yang kita tahu juga penyebarannya begitu luas. Apa himbauan yang bisa disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada masyarakat secara luas? Iya, jadi kita juga selain tadi ya, setelah mendapatkan hasil yang positif kan kita tentunya seperti biasa melakukan pemeriksaan kontak. Dari pemeriksaan kontak, kasus yang pertama itu ada 2 kontak, dan kasus yang di Tangerang Selatan itu ada 20 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan kontak, dan semuanya alhamdulillah sehat dan tidak memiliki gejala pada saat yang bersangkutan itu sakit ya. Ada 1 yang positif tapi juga sudah sembuh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus sadar walaupun PPKM sudah dicabut, yang dihilangkan itu adalah pembatasan kegiatan. Kenapa? Karena resiko untuk sakit berat atau kematian itu terhadap COVID sudah semakin rendah. Tapi kita ingat bahwa pandemi belum selesai, COVID masih terus terjadi mutasi dan masih menyebabkan peningkatan kasus di berbagai negara. Nah, oleh karena itu, yang pertama segera vaksinasi, lengkapi vaksinasi kita karena masih ada juga yang belum lengkap sampai dosis kedua, dan segera dapatkan booster 1 dan bahkan saat ini booster kedua. Yang kedua adalah pemerintah belum menghapuskan tentang protokol kesehatan. Jadi tetap gunakan masker terutama di area-area yang tentunya padat. Oke, artinya ini masyarakat harus menunggu tiket
di aplikasi Peduli Lindungi untuk booster kedua ini, atau tanpa tiket bisa saja mendatangi Bisa langsung pusat-pusat mendatangi ya? vaksinasi, Dokter Nadia? Ya, kembali tetap harus menunggu tiket ya, Mas Fadil ya, Oh, karena Mbak Aya ya, karena nanti kan ada verifikasi apakah sudah mendapatkan suntikan booster pertama. Tapi kami sangat menghimbau karena cakupan booster pertama itu saja masih 68 juta nih, Mbak Aya, Mas Arief. Jadi sebaiknya segera untuk booster pertama karena kita lihat bahwa virus COVID-19 ini masih terus bermutasi. Dan kita tahu bahwa dengan adanya vaksinasi, resiko untuk kita tertular, kita bisa lihat ya, walaupun ada kontak erat, Lebih rendah. tapi kontak eratnya itu tidak positif semua ya, hanya satu kasus seperti itu. iya. Iya. Oke, sekali lagi ya, vaksin itu tujuannya adalah untuk mengurangi dampak bila mana memang ada paparan COVID-19 Jadi ya memperingan ya di tubuh kita, gejala aja. memperingan Baiklah. gejala. Terima kasih banyak Dokter Siti Nadia Tarmizi atas waktunya pagi hari ini sudah mencerahkan kita. Sehat selalu ya Bu ya. Semoga nanti perjumpaan kita berikut-berikutnya nggak soal COVID lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih banyak. Bu Nadia. Sama-sama, salam sehat.